Wih, emang iya lahan di Indonesia tuh berkurang? Berarti kalau berkurang, ketersediaan air ikut terancam dong. Yoi, bahaya banget kan? Nah, tapi kebetulan kemarin aku, Alexnya sama Luli ketemu aplikasi yang keren banget. Wih, keren. Ngomongin apa sih? Serius banget. Ini loh, Oh, pantes. Coba download Teraflow. apaan tuh? Itu tuh aplikasi yang isinya informasi tentang pengolahan lahan sama ketersediaan air. Coba cek deh. Fiturnya juga banyak kok. Yang ini kan? Iya. Teraflow, sustaining Terra, shaping tomorrow. Teraflow, sustaining Terra, shaping tomorrow. Selanjutnya ada kelompok kami. Yang pertama ada Kalista, kelas 5 nomor absen 6. Yang kedua ada Alexa, kelas 5 nomor absen 2. Dan juga ada saya sendiri, Luli, kelas 5 nomor absen 3. Dan juga yang terakhir ada Nitya, kelas 5 nomor absen 35. Apa makna dibalik nama Teraflow? Yaitu yang pertama dari kata terra berasal dari bahasa Latin, berarti bumi atau tanah. Lalu ada flow dari bahasa Inggris, berarti pergerakan sesuatu secara berkelanjutan dan lancar, yang mengacu pada sustainability. Dan jika digabungkan, Teraflow memiliki makna pengelolaan bumi secara berkelanjutan dan lancar, di mana pada aplikasi kami terkait dengan pengelolaan tanah, konservasi, dan keberlanjutan lingkungan. Di sini ada tagline, jika dibilang Teraflow, maka Flowmates menjawab, Sustaining Terra, Shaping Tomorrow, yang menunjukkan bahwa praktik-praktik berkelanjutan dan pengelolaan tanah yang bertanggung jawab dari kita manusia terhadap alam akan berkontribusi untuk masa depan yang positif pula. Dan values ataupun nilai-nilai yang kita tanamkan dalam aplikasi ini, yang pertama yaitu sustainability ataupun keberlanjutan. Yang kedua yaitu tanggung jawab, karena kita diberikan oleh Tuhan alam yang indah ini dan harus kita jaga juga. Yang ketiga yaitu berorientasi ke masa depan. Apapun yang kita lakukan saat ini menentukan bagaimana masa depan kita. Dan yang keempat yaitu kesadaran lingkungan. Mulailah dari dirimu sendiri dan lama-kelamaan akan menjadi besar karena diikuti oleh banyak orang. Latar belakang dari pemilihan topik yang kami pilih adalah yang pertama adalah kesadaran kami bahwa ketersediaan air dan juga lahan itu sekarang makin menipis. Padahal hal ini merupakan hal yang sangat berbahaya karena air itu adalah hal yang kita butuhkan sehari-hari, sedangkan lahan itu kita butuhkan untuk membuat tempat tinggal. Dan yang kedua adalah keprihatinan terhadap kurangnya resapan air di Indonesia. Makanya karena kurangnya resapan air, sekarang banyak fenomena banjir yang terjadi di Indonesia. Namun ternyata hal ini masih dianggap enteng oleh masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga adalah bentuk sosialisasi sebagai niat kami untuk meningkatkan kepedulian generasi ini tentang isu kurangnya lahan dan juga air. Nah, solusinya adalah kami membuat aplikasi agar orang-orang sekitar tahu bagaimana cara memproduksi lebih banyak pangan dengan keterbatasan lahan yang ada, serta penggunaan air yang efisien. Jadi apa sih tujuan dari kami membuat aplikasi ini? Jadi tujuannya pastinya adalah untuk meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya menjaga ketersediaan air untuk masa depan. Karena air merupakan elemen yang sangat penting untuk kehidupan semua makhluk hidup. Jadi menjaga ketersediaan air itu apalagi untuk masa depan itu sangat-sangat penting. Lalu yang kedua untuk mengurangi alih fungsi lahan ke misalkan gedung atau bangunan-bangunan lain agar tetap bisa menjaga ketersediaan pangan. Kenapa sih? Karena lahan-lahan itu mungkin bisa jadi tempat kita menanam pangan di masa depan. Nah, ini adalah timeline kami. Timeline kami berisi dari pertama, perencanaan. Pada tanggal 2 November, kita bersosialisasi dengan Pak Cahyo dalam penjabaran materi, juga penetapan misi dan model proyek masing-masing kelompok. Pada tanggal 3-8 November, kita brainstorming, mencari referensi, dan juga menetapkan isi aplikasi kita. Nah, yang kedua adalah persiapan proyek, yaitu pada tanggal 9-10 November, yaitu kita sudah menyelesaikan konsep, layout, dan desain proyek. Nah, yang ketiga adalah pelaksanaan proyek, yaitu pada tanggal 11-17 November.
kita sudah membuat dan menggabungkan isi desain. Nah, yang keempat adalah penyelesaian project. Pada tanggal 18 November, kita sudah membuat PPT dan juga mengedit video presentasi. Dan yang kelima adalah product, promote, and presentation. Pada tanggal 20 November mendatang, kita akan menjawab dan memberikan pertanyaan pada kelompok lain. Ini adalah homepage dari aplikasi kami. Fitur pertama yaitu About Us. Di sini berisi tentang berbagai informasi mengenai apa itu TerraFlow dan bisa di zoom in ataupun zoom out. Kedua yaitu Kasa. Ada penjelasan dari setiap orang yang ada di balik layar dari pembuatan aplikasi ini. Yang ketiga yaitu Events. Di sini tertera beberapa hari penting yang berhubungan dengan misi kami. Yang keempat ada News. Di sini tersedia berbagai informasi dari artikel maupun berita terpercaya guna meningkatkan wawasan Flowmates. Yang kelima ada Videos. Di sini tersedia podcast kami dan video-video lainnya. Lalu ada Photos. Di sini tersedia beberapa foto mengenai alih fungsi lahan, ketersediaan air, ketahanan pangan, dan hidroponik. Lalu ada kuis berbasis Google Form yang dapat Flowmates isi. Terakhir ada game untuk Flowmates mainkan, tapi hanya bisa di laptop atau komputer saja ya. Nah, selanjutnya adalah tantangan misi. Jadi tantangan kami untuk membuat aplikasi ini itu kalau dilengkap ada 3. Yang pertama, mengatur waktu untuk mengerjakan kerja kelompok di luar jam sekolah. Karena kami memiliki les dan kesibukan masing-masing, jadi sedikit sulit untuk menentukan waktu yang tepat. Lalu selanjutnya adalah kami sedikit bimbang untuk menentukan aplikasi apa yang kira-kira bakal digunakan untuk project ini. Lalu yang terakhir adalah ada sedikit kendala di aplikasinya di awal-awal pembuatan, sehingga itu sedikit menjadi tantangan dari pembuatan misi kami kali ini. Sekian dan terima kasih Pak Cahyo dan teman-teman karena sudah menyaksikan video presentasi kami. Semoga kedepannya aplikasi yang kami buat dapat betul-betul bermanfaat bagi generasi kami, seperti apa yang kami harapkan. Kami minta bentuk dukungan dan juga support untuk proyek ini dengan memberikan komentar dan like. Terima kasih, Tuhan berkati.